Metode perencanaan pendidikan Islam. Pendekatan dalam perencanaan pendidikan terbagi menjadi 4 pendidikan, diantaranya yaitu pendekatan kebutuhan sosial atau social demand approach. Pendidikan kebutuhan sosial ini merupakan perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan kebutuhan sosial oleh para ahli, disebut dengan pendekatan yang bersifat tradisional. Pendekatan ketenagakerjaan atau manpower approach. Pendekatan ini bertujuan mengarahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan sosial akan tenaga kerja atau biasa disebut dengan manpower atau person power. Selanjutnya ada pendekatan keaktifan biaya dan pendekatan integratif. Selanjutnya August Smith dalam Nanang Fatah menyebutkan bahwa terdapat 8 metode perencanaan pendidikan, yaitu metode Manway and Analysis atau analisis mengenai alat, cara, dan tujuan. Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada metode input-output analisis, yaitu analisis masukan dan keluaran. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interrelasi dan interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu sistem. Selanjutnya ada metode economic analysis atau analisis ekonometrik dan selanjutnya ada metode cause effect diagram atau diagram sebab akibat. Ada metode Delphi, metode heuristik, dan metode analisis siklus kehidupan. Selanjutnya yaitu perencanaan atau merencanakan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Handoko menyatakan bahwa kegiatan perencanaan meliputi 1. Pemilihan atau penentuan tujuan organisasi, yang kedua penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan lain-lain. Strategi pendidikan Islam dalam era globalisasi ini selalu terjadi perubahan yang cepat dan keadaan tidak tertentu, sehingga sangat memerlukan peran pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan ini yaitu di satu pihak dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dengan nilai-nilai baru sebagai akibat dengan perkembangan iptek. Sedangkan pada pihak lain, pendidikan Islam harus mempertahankan konsep perwujudan rahmatan lil alamin.